Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku seiman yang dirahmati Allah. Dalam belajar, tujuan kita pada umumnya adalah memperoleh ilmu yang berkah dan bermanfaat. Untuk sampai pada tujuan tersebut, salah satu jalannya yaitu dengan menjaga adab kita agar mendapat ridho guru. Bahkan di dalam Islam, guru merupakan orang berilmu yang harus benar-benar dihormati selagi apa yang disampaikannya benar dan tidak bertentangan dengan syariat. Karena kedua fungsi guru sebagai transformator dan motivator kita dapat memperoleh ilmu yang tak terbatas. Dalam sebuah riwayat, Ibnu Al-Mubarak mengatakan, kita lebih membutuhkan adab meskipun sedikit, dibanding ilmu meskipun banyak. Sebagaimana yang telah kita sepakati, bahwa guru adalah orang tua yang patut kita hormati ketika kita sedang mencari ilmu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tahu bagaimana seharusnya adab seorang murid kepada guru. Apa saja adab yang perlu kita jaga? Berikut 5 adab seorang murid terhadap gurunya. 1. Tidak berjalan di depan guru. Ketika kita sedang dimanapun berada, kemudian melihat ada guru berjalan di depan kita, maka janganlah kita mendahului langkahnya. Jika guru menghendaki kita berjalan di depannya, maka bungkukkan badan. Kemudian, menepi dan tundukkan pandangan ketika guru akan melintas di depan kita. 2. Tidak duduk di tempat duduk guru atau yang biasa digunakan untuk mengajar. Kita tidak patut melakukan hal sembarangan terhadap orang yang telah berjasa terhadap kita. Apalagi ia adalah seorang guru, orang yang telah mengajarkan hal baru. Sebagai pelajar, tidak layak bagi kita duduk di tempat yang biasa guru duduki ketika mengajar, karena itu merupakan salah satu adab yang patut dijaga. 3. Jangan mendahului pembicaraan tanpa izin guru. Sebagai makhluk sosial terkadang kita senang sekali berbicara ataupun bercerita, sehingga kadang kita lupa siapa yang sedang kita hadapi. Ketika sedang dalam pelajaran, seharusnya murid memperhatikan dengan sungguh-sungguh pelajaran yang sedang guru berikan, dan ketika di hadapan guru, seorang murid sebaiknya tidak mengawali pembicaraan, kecuali kita sudah mendapat izin untuk menyampaikan sesuatu. 4. Sedikit berbicara dan tidak bertanya hal yang membuat guru tidak nyaman. Setelah mendapat izin untuk berbicara dari guru, hal yang sebaiknya dihindari adalah menanyakan terlalu dalam atas apa yang disampaikan guru. Berbicara secukupnya, menjawab sesuai dengan pertanyaan guru, menghindari pertanyaan yang membuat guru tidak nyaman, serta sebisa mungkin untuk tidak membuat hati guru terluka. 5. Ketika bertamu, sabar menunggu hingga guru keluar. Hal ini mungkin tidak hanya berlaku ketika kita sedang bertamu di rumah guru, melainkan juga berlaku ketika kita bertamu di tempat lain. Seringkali terjadi, saat bertamu kita tidak sabar sehingga mengetuk pintu hingga berulang-ulang. Kita tidak peduli apa yang sedang dilakukan tuan rumah di dalam. Bisa jadi, tuan rumah sedang istirahat, sibuk, atau sedang tidak di rumah. Dari penjelasan beberapa adab murid terhadap guru, maka hendaknya kita harus menjaga adab kita kepada guru. Karena dalam beberapa waktu belakangan ini, mungkin kita sudah sering mendengar beberapa kasus perseteruan yang terjadi antara guru dengan muridnya, atau orang tua murid dengan guru anaknya yang berakhir ricuh bahkan sampai harus dibawa ke meja hijau. Walaupun seorang murid sudah lulus dari satuan pendidikan atau sekolah, maka guru tetaplah guru. Tidak ada kata bekas guru ataupun mantan guru. Imam Syafi'i pernah berkata, belajarlah karena tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan berilmu. Oleh sebab itu, tak akan sempurna agama dan amal ibadah seorang muslim tanpa menuntut ilmu. Dan Rasulullah bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian berdasarkan hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, banyak sekali hadis Rasulullah yang menegaskan tentang pentingnya menuntut ilmu. Dan salah satu untuk menggapai tujuan mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat tersebut, maka sebagai orang yang sedang menuntut ilmu,
Salah satu cara untuk menggapai tujuan tersebut hendaknya harus memperlakukan guru dengan sebaik mungkin serta menjaga adab kita kepada guru. Cukup sekian video penjelasan tentang beberapa adab murid terhadap guru. Semoga bermanfaat bagi kita semua, karena kita hanya mampu berusaha menjaga sebaik mungkin adab kita kepada guru. Urusan akhir kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.